La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya hingga detik ini. Sekiranya kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup. Setiap detak jantung kita mengandung kenikmatan. Setiap helaan nafas kita mengandung kenikmatan. Setiap langkah kaki kita dan seluruh organ yang ada dalam tubuh kita beraktivitas, maka di sana terkandung karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa fisik maupun berupa rohani, keimanan, keislaman kita, itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah agar Allah Subhanahu wa taala terus menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengevaluasi ketakwaan kita semuanya. Karena hanya dengan ketakwaan itulah bekal kita akan abadi, sehingga nantinya kelak ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, maka kita dalam kondisi ketakwaan yang terbaik, yaitu adalah husnul khatimah. Bekal terbaik adalah ketakwaan. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara ilmu dengan Islam dan peradaban yang dibangun di atasnya itu ibarat akar dengan pohonnya. Islam hadir bukan melalui gerakan militer, sehingga yang dituju adalah kekuasaan dan penguasaan sumber daya. Islam lahir bukan merupakan gerakan protes kaum tertindas untuk kemudian dia mengevaluasi elit yang menindas mereka. Islam hadir bukan semata-mata gerakan sosial, gerakan ekonomi mengantaskan kemiskinan, akan tetapi Islam lahir dari ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikatnya yang mulia Jibril alaihissalam
pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertamanya adalah Iqra. Dan 5 ayat yang terkandung dalam surat Al-Alaq itu adalah merupakan pijakan bagi seorang Muhammad yang ketika itu merenung, bertahanus untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang ada di dalam masyarakatnya. Maka Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat ini tentu saja turun bukan pada ruang yang kosong, tetapi dia turun pada seorang hati manusia yang galau atas segala kejahilian yang ada pada masanya. Beliau adalah seorang Muhammad yang di akhir-akhir usia 40 tahun beliau kemudian mengalami puncak kegalauan atas segala situasi dan problematika yang ada di dalam masyarakatnya. Dan Muhammad saat itu belum tahu bahwasanya dia akan dipilih menjadi Rasul yang mengemban amanah yang sangat mulia ini. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang senantiasa aktif di dalam turut andil memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan umatnya. Beliau melalui baginda yang mulia, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, kepribadiannya tergambar dengan sangat apik sekali ketika beliau pulang menerima wahyu yang pertama kali dan ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Wahai suamiku, engkau bukanlah orang yang biasa. Engkau selama ini adalah orang-orang yang menyambung silaturahim. Engkau selama ini adalah orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan untuk menanggung beban-beban sulit yang dialami oleh kaumnya. Engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu, menjamu tamu, dan engkau adalah orang yang selalu hadir ketika terjadi bencana alam, terjadi ketika kesusahan manusia melanda. Itu adalah aktivitas Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diangkat menjadi Rasul. Maka ketika beliau bertahanus di Gua Hiro, atas izin Allah Subhanahu wa taala turunlah malaikat Jibril untuk membawa wahyu yang sangat mulia ini, Iqra. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak bisa membaca. Beliau adalah seorang yang umi. Maka tatkala Jibril memerintahkan untuk membaca, maka dijawab ma ana biqari. Ma penafian bahwasanya saya benar-benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Maka kemudian diulang kali keduanya, dijawab dengan jawaban yang sama, diulang kali yang ketiga, dijawab dengan jawaban yang sama. Maka Jibril pun mengisyaratkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya bukan huruf dan bacaan yang akan engkau baca, tetapi di sebalik itulah yang nantinya akan menghadirkan solusi bagi umat manusia dari hari tersebut hingga akhir zaman kelak. Maka kemudian yang dibaca itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bukan dengan pengetahuannya untuk kemudian membaca huruf dan tulisan saja, tetapi membaca dengan asma Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca itu bertingkat-tingkat levelnya. Minimal ada 4. Level yang pertama itu adalah membaca huruf dan tulisannya saja, sebagaimana ketika kita dulu belajar di TK maupun SD ketika membacanya. Maka itu adalah membaca level yang pertama. Membaca level yang berikutnya atau level yang kedua adalah membaca dan kemudian faham atas apa yang dibacanya. Dia bisa membaca tetapi juga bisa menangkap
maksud dari tulisan dan huruf-huruf tersebut. Dan itulah merupakan tugas pendidikan, bagaimana memberikan makna kepada huruf-huruf yang dia baca, dan kemudian memberikan pemahaman yang baik dan benar atas apa yang dia baca. Level berikutnya adalah, yang ketiga adalah membaca setelah kemudian bisa melakukan pemaknaan, sumber bacaannya semakin luas, cakrawalanya terbuka, data dan sumber informasi bisa dia akses dengan sebaik-baiknya. Maka membaca berikutnya adalah kemudian menganalisa hingga kemudian bisa menghasilkan kesimpulan. Maka itu adalah merupakan proses membaca di level ketiga setelah dia paham dan kemudian mengumpulkan sekian baca literatur. Membaca yang keempat itu adalah membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan langsung, dan ini adalah merupakan levelnya para anbiya, level yang kemudian hanya dimiliki oleh anbiya yang memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan sarana yang lainnya. Dan itu tidak bisa kita lampaui kecuali para nabi dan para rasul. Maka hari ini umat Islam dan kita semuanya hari ini harus bahkan mutlak untuk merangkak dari level yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak bisa dia loncat langsung kepada level yang ketiga sebelum dia bisa memahami apa yang dia baca, sebelum dia kemudian bisa mengkonfirmasi validkah informasi yang dia baca. Maka sebagai umat yang lahir dengan ayat pertamanya perintah membaca, kita sangat prihatin dengan kondisi umat muslim saat ini, ketika kemudian indeks literasinya sangat-sangat rendah. Bahkan dalam hal membaca ini saja kita perlu ditegur oleh umat-umat lainnya agar kemudian kita bisa meningkatkan kualitas membaca kita. Oleh karena itu, agar pemaknaan kita kepada ayat Iqra dan seterusnya ini menjadi sebaik-baiknya, maka marilah kita memulai dengan proses membaca secara bertahap dengan baik dan benar ini. Dan itu adalah merupakan tugas institusi-institusi pendidikan, para mujahid-mujahid pendidikan, para guru-guru pendidikan, para dosen yang kemudian memberikan suatu karakter bahwasanya pembelajar yang abadi itu senantiasa membaca, kemudian memahami apa yang dia baca, menganalisis sampai kemudian menghasilkan kesimpulan, bahkan kemudian bisa mensintesis kesimpulan yang baru, solusi yang baru. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat ini turun di kota Mekah, saat itu yang bisa membaca hanyalah belasan orang seluruh kota Mekah. Tetapi ketika kemudian berakhirnya periode penugasan Nabi Muhammad SAW yang periodenya berjangka 23 tahun sekitar, maka di akhir masa hidup beliau ada ratusan minimal orang-orang yang kemudian mencatat dan menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kemudian bisa mendapati seorang Abdullah bin Amr bin Al-As itu bisa menguasai tidak hanya bahasa Arab tetapi juga bahasa Ibrani, bahasa Koptik, dan bahasa yang lainnya dipakai di dunia Mesir dan Romawi. Kita bisa mendapati sekretaris beliau Zaid bin Sabit itu bisa menguasai minimal 5 bahasa ketika ilmu itu dibutuhkan. Pertama bahasa Arab, tetapi kemudian ketika Islam meluas dan Rasulullah kemudian melakukan interaksi dengan orang-orang Yahudi, Romawi, dan Persia dan lain sebagainya, maka beliau membutuhkan penerjemah yang amanah. Sebelumnya beliau memakai penerjemah orang-orang Yahudi, tetapi setelah kemudian memerintahkan Zaid untuk belajar bahasa Ibrani, maka beliau kemudian memiliki sekretaris yang amanah. Maka kita bisa mendapati di Madinah saat itu ada tempat yang bernama Sufah, tempatnya orang-orang yang tidak punya dan kemudian miskin, akan tetapi mereka sangat-sangat tamak dengan ilmu. Mereka tidak ingin melewatkan waktu sedetik pun bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengajarkan ilmu tersebut. Maka ada Ahlus Sufah. Bahkan di Madinah pun juga ada Darul Qura,
tempat orang-orang yang membaca itu kemudian melakukan aktivitas belajar dan mengajar. Mereka pagi sampai sore harinya atau menjelang siang sampai sore harinya itu membersamai Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka belajar tentang Islam dan kehidupan ini. Kemudian malamnya mereka ke Darul Qura, bukan untuk istirahat, tetapi mereka saling menceritakan apa ilmu yang didapat hari ini kepada mereka-mereka yang tidak hadir di situ. Itu dilakukan sampai larut malam, kemudian istirahat, pagi harinya bekerja mencari nafkah seperti biasa, kemudian menjelang siang kembali bersama Rasulullah melakukan aktivitas belajar. Maka kita dapati generasi para sahabat itu adalah generasi yang dahulunya tidak peduli dengan ilmu dan sarana-sarana pendidikan, tetapi setelah Islam turun dengan wahyunya yang pertama kali Iqra dan seterusnya, mereka menjadi masyarakat yang gila dengan ilmu. Itulah pijakan peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka mengajarkan Islam ini. Tetapi ilmu bukan sekedar ilmu. Permasalahan hari itu bukan hanya sekedar orang-orang yang tidak mengenal Allah kemudian dibawa, dituntun untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana dengan ilmu tersebut? Dia kemudian berasal dari tidak tahu, kejahiliahan, dan kemudian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya berhenti di situ. Dengan pribadi-pribadi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian hidup baik di alam materi seperti ini, bahkan kemudian bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu ekonomi mereka menjadi baik. Dengan ilmu itu situasi sosial mereka menjadi baik. Dengan ilmu itu kepemimpinan mereka menjadi baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak berhenti hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi bagaimana agar ilmu itu setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian membumikan di era materi ini dengan kemudian menghadirkan bahwasanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kegiatan mencari ilmu itu adalah merupakan kegiatan utama mereka para sahabat dan generasi yang ikhlas mengikuti mereka semuanya. Maka kemudian di dalam Islam itu dikenal pembagian ilmu dengan dua istilah, yaitu istilah fardu ain dan fardu kifayah. Di mana pembagian ini, kalau yang fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang harus dikuasai dan tidak bisa diwakilkan oleh setiap individu-individu. Maka kemudian bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan fardu ain. Bahkan menariknya, di era Umar bin Khattab itu beliau kemudian mengeluarkan peraturan tidak boleh berdagang di pasar-pasar kami kecuali mereka-mereka yang sudah faham, sudah khatam tentang hukum-hukum jual beli dan muamalah, sehingga bisnis mereka pun menjadi berkah. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, di mana itu adalah merupakan ilmu yang harus dikuasai oleh sebagian daripada kaum muslimin atau manusia, yang ketika itu tidak dikuasai maka kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu teknologi, ilmu kedokteran, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang ketika tubuh kita sakit, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika perut kita lapar karena tidak bisa makan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka dengan dua hal tersebut yang kemudian tidak dikotomikan, maka semua jenis ilmu itu berkembang di masa para sahabat dan generasi terbaik seterusnya. Ilmu itu tumbuh dengan subur, diemban oleh orang-orang yang memang mereka haus dengan ilmu karena mengamalkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika kemudian orang-orang ingin belajar, orang-orang ingin kemudian meningkatkan kapasitas keilmuannya, maka
panduan Al-Quranul Karim menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya tidak hanya sekedar iqra saja, membaca dan membaca, tetapi ada sebuah landasan filosofis, landasan niat dan tujuan utama yang dia harus baik di awal, di tengah maupun di akhirnya, yaitu adalah bismi rabbika. Kita membaca, kita melakukan aktivitas keilmuan karena kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar objek ilmu tidak bisa dipisahkan dengan sumber ilmu. Ketika kita belajar tentang materi-materi keilmuan, maka kita tidak bisa memisahkan dengan sang pemilik materi-materi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka ketika kaum muslimin yang awal pijakannya itu adalah perintah untuk membaca, dan kemudian dilanjutkan membacaannya adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang 'allamal insan, Allah lah yang kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada seluruh manusia semuanya. Maka dengan karakter yang seperti itu, maka tampillah ilmuwan-ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam yang dengan keilmuannya dia menjadi berkah. Ilmunya bukan menjadi sebuah adab, ilmunya bukan menjadi sebuah beban yang berat, tetapi ilmunya menjadi berkah. Bagaimana semakin pintarnya seseorang, maka dia kemudian semakin tawadhu. Semakin banyak keilmuan yang dia miliki, maka dia kemudian semakin faham bahwasanya kehidupan ini hanyalah kemudian menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh umat manusia. Maka ilmu yang berkah itu akan kemudian menjadi rahmat. Tidak hanya rahmat bagi dirinya sendiri, tetapi kemudian masyarakatnya, bahkan seluruh alam semesta, dengan istilah yang kita kenal sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ilmu tidak saja banyak dan luas, tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, bisa menuntun kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Tak lupa di hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agar kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat kita akan kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat bahkan lebih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.